Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sumber dana rencana pembangunan Bandara Bali Utara harus jelas. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi naik penyidikan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Karang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rencana pembangunan Bandara Bali Utara kembali mencuat beberapa hari terakhir. Terlebih, Bandara Bali Utara di Buleleng kini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2025-2029. Menanggapi isu tersebut, pengamat ekonomi Viraguna Bagus Oka menyatakan melihat situasi ekonomi global, nasional maupun regional sedang tidak kondusif. Tak hanya itu, kondisi pariwisata Bali saat ini pun dinilai sedang menghadapi tekanan yang cukup banyak dengan adanya sejumlah permasalahan. Untuk membangun suatu bandara baru di Buleleng, tentu harus ada anggaran dari pemerintah. Namun, jika sepenuhnya akan dibiayai oleh investor, tentu akan beresiko mengingat biaya tidak sedikit yaitu 50 triliun rupiah. Dijelaskan bahwa program prioritas pembangunan pemerintah saat ini lebih pada makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Selain masalah sumber dana, local wisdom masyarakat di Bali Utara juga harus menjadi pertimbangan sebelum membangun bandara di Buleleng. Kalau kita mengharapkan dari investor, ini bahkan ibaratnya mustahil. Jangan sampai terjadi pengulangan kasus-kasus yang terjadi di proyek MRT atau kereta cepat WUS yang di Jawa Barat, yang semula total pembiayaan dijanjikan adalah penuh dari investor Cina. Namun di tengah jalan terjadi apa? Terjadi pembatalan sehingga APBN yang harus menalangi dengan keterpaksaan yang luar biasa, yang cukup kontroversial yang menyerang pemerintahan saat itu. Nah, hal-hal ini juga akan menyebabkan bagaimana nasibnya kalau kita sekarang berbicara masalah bandara di Bali Utara. Sumber dananya dari mana? Karena jumlahnya tidak kecil. Apalagi sarana pendukung infrastruktur untuk Bali Utara ini kan banyak kendala. Kita harus memperhatikan 3 hal utama. Pertama, alam di Bali Utara. Kedua, kebutuhan pada sektor pertanian cukup tinggi kalau lahannya dihabiskan untuk hal-hal infrastruktur yang bersifat bangunan modern, tentunya akan mengorbankan lahan pertanian. Ketiga, nilai-nilai trihita karana dan local wisdom juga harus menjadi pertimbangan, banyak pura dan seterusnya di sana. Pihaknya menilai dengan kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster di periode kedua ini akan lebih fokus pada hal-hal yang dianggap urgen untuk Bali saat ini. Dengan komitmen menjaga kearifan lokal Bali, pihaknya yakin bahwa Gubernur Koster akan membawa Bali ke arah yang lebih baik lagi. Andika, Bali TV. Pemirsa, memperingati puncak Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2025, Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia DPD Perbarindo Bali menggelar acara Fun Walk, edukasi dan literasi, bazar UMKM, cek kesehatan gratis, pembagian paket sembako gratis, hingga berbagai hiburan dan door prize. Acara yang melibatkan 10.000 peserta dari seluruh BPR-BPRS di Bali ini dibuka langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Perayaan Hari BPR-BPRS Nasional 2025 mengambil tema BPR-BPRS for Next Gen Indonesia agar BPR-BPRS adaptif dan antisipatif terhadap perubahan teknologi bisnis maupun referensi nasabah. Perayaan diawali dengan kegiatan Fun Walk di Lapangan Timur Niti Mandala Renon Denpasar serta kegiatan peduli sosial masyarakat melalui pembagian 1.000 paket sembako gratis kepada masyarakat Bali di 6 kabupaten kota.
Ketua DPD Perbarindo Bali Iketut Komplit mengatakan kegiatan ini merupakan momentum meningkatkan edukasi dan literasi keuangan, branding positif, eksistensi BPR-BPRS di tengah masyarakat Bali, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap BPR yang merupakan lembaga keuangan milik anak negeri. Bagaimana kehadiran BPR di Bali itu memiliki kemanfaatan bagi masyarakat luas dalam rangka meningkatkan usaha UMKM dan mendorong peningkatan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, dan ekonomi regional. Hari ini kita puncaknya, tapi sebelumnya kita sudah melakukan pemberian sembako 1.000 ke 6 kota kabupaten, terutama masyarakat yang membutuhkan, sebagai aksi dari kepedulian BPR, BPRS yang ada di Bali. Direktur Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau PEPK OJK Provinsi Bali Irhamsah menekankan agar BPR senantiasa mampu bersinergi dalam mengembangkan perbankan secara nasional. Pertama melihat bagaimana kemudian tumbuh kembang BPR apakah sudah dengan roadmap atau tidak. Roadmap kita 2024 sampai 2027. Nah, setelah yang penting tadi memang betul, satu zona integritas kita tegakkan, yang kedua itu tata kelola, yang ketiga itu bagaimana kita mengantisipasi era digitalisasi di BPR nanti. Yang keempat tentunya bagaimana kontribusi BPR itu di IKN menjadi lebih luas dan tentunya bersinergi bisa menguatkan perkembangan perbankan nasional. Perayaan Hari BPR-BPRS tahun ini dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster. Gubernur Koster menegaskan pentingnya peran BPR dan BPRS dalam menopang pertumbuhan ekonomi Bali yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan kearifan lokal, serta memegang peranan penting untuk memperkuat IKM, UMKM, dan koperasi. Selamat ulang tahun kepada BPR, BPRS nasional dan terutama sekali yang ada di Bali yang telah banyak berkontribusi dalam sektor keuangan, terutama sekali untuk mendukung perkembangan UMKM kita di Bali, dan tentu saja punya kontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Bali yang saat ini sudah semakin baik. Kinerja BPR-BPRS di Bali hingga Mei 2025 terus mengalami peningkatan dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Perayaan Hari BPR-BPRS Nasional 2025 diharapkan menjadi momentum untuk selalu menjaga kepercayaan melalui pengelolaan BPR yang semakin baik, prudential banking, manajemen resiko, dan integritas, di mana BPR-BPRS telah berizin dan diawasi oleh OJK serta sebagai peserta lembaga penjamin simpanan atau LPS. Sukma, Bali TV. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi naik penyidikan. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan, dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Bali kelok tah kedura negara.
Pemirsa, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Idradi, mengungkapkan perkembangan terkini laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, hingga saat ini penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait laporan tersebut. Dalam konferensi persnya di Jakarta, Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi mengungkapkan perkembangan terkini laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya hingga saat ini penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait laporan tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan, ditemukan unsur pidana dalam perkara yang dilaporkan Jokowi. Kasus tudingan ijazah tersebut pun ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tanggal 10 Juli 2025 pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani, yaitu penyelidik Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Apa peristiwa yang ditangani? Saya ulangi lagi, sekali lagi. Yang pertama adalah tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah ya, dan atau manipulasi, perubahan, pengerusakan informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 35, 51 Undang-Undang ITE. Itu ada 1 laporan polisi terkait peristiwa ini. Pelapornya adalah Insinyur HJW. Kemudian perkara yang kedua, dengan dasar 5 laporan polisi, 1 dari Polda, yang 4 lagi penarikan dari beberapa Polres. Seperti diketahui, Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporan terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan masyarakat Denpasar dilumpuhkan dengan timah panas pada kakinya karena melawan saat ditangkap. Para pelaku kerap menyasar sepeda motor yang tidak terkunci stang maupun kunci yang masih menyantol. Anggota Polsek Denpasar Selatan mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap Faisal Agustian 28 tahun dan Fani Obiansah 23 tahun. Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Priyoga mengatakan terungkapnya aksi curanmor ini berdasarkan laporan korban inisial PNE. Saat itu korban yang pulang dari minum-minum di rumah temannya melewati jalan bypass Ngurah Rai, Desa Pemogan dalam kondisi berlubang, sehingga menyebabkan terjatuh dan tak sadarkan diri. Korban yang terbangun menemukan sepeda motor miliknya Raib dan segera melaporkan ke polisi. Tim Opsnal Reskrim Polsek Denpasar Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas mendapatkan informasi akan ada transaksi jual beli sepeda motor tanpa surat-surat di daerah Simpang 6, Jalan Teguh Umar, Denpasar Barat. Aparatur segera memantau transaksi tersebut dan menemukan kedua pelaku beserta sepeda motor korban. Saat hendak ditangkap, 2 pria asal Jember dan Lampung itu mencoba melawan dan kabur. Alhasil, polisi memberikan tindakan tegas terukur berupa tembakan di kakinya. Kedua pelaku melancarkan aksinya sejak Juni sampai Juli 2025. Salah satunya merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama. Ungkapnya kemarin rekan-rekan Reskrim Densel melaksanakan penyidikan ada di sebuah akun marketplace melaksanakan COD di sekitaran Simpang 6 Teguh Umar. Jadi pas dicek ternyata itu satu TKP yang Sabtu hilang, jadi Sabtu malam sudah dijual ya, malam Minggu dijual pukul 3 subuh. 2 motor dijual sekaligus. 3 juta kemarin tawarin marketplace.
Hasil interogasi, pelaku mengaku sudah mencuri 4 motor yang dijual di marketplace, motifnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. 363 juga terkait masalah pencurian kendaraan bermotor. Dengan modus dia curi kemudian di-share di marketplace dan dijual dalam bentuk COD. Keduanya kini dijebloskan ke sel tahanan Polsek Denpasar Selatan. Rai Suwantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi Ray Bali Expo 2025 bertabur promosi menarik free bea BPHTB. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia atau DPD Ray Bali kembali menghadirkan pameran properti terbesar di Pulau Dewata. Event bertajuk Ray Bali Expo tersebut diselenggarakan di Level 21 Mall Denpasar selama 9 hari dari tanggal 12 hingga 20 Juli 2025. RA Bali Expo 2025 dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar Kadek Agus Arya Wibawa. Didampingi Ketua DPD RI Bali, Anak Agung Dharma Setiawan, dan jajaran pengurus lainnya. RI Bali Expo 2025 diikuti 17 peserta. Peserta itu mencakup pengembang atau developer, perbankan dan sejumlah sektor penunjang bisnis perumahan. Ketua DPD RI Bali Anak Agung Made Dharma Setiawan mengatakan, RI Bali Expo 2025 ditujukan guna mendorong pertumbuhan industri properti yang sehat di Bali, serta menyediakan hunian layak serta menjadi wadah edukasi dan promosi kepada masyarakat terkait teknologi properti. Pihaknya juga memberikan apresiasi atas dedikasi para pengembang, peserta Expo yang telah menghadirkan produk-produk unggulannya. Anak Agung Made Dharma Setiawan menambahkan, RA Bali Expo 2025 menawarkan varian produk berupa hunian subsidi sebanyak 665 unit dan hunian komersial dan mewah sebanyak 1.810 unit. Gelaran RI Bali Expo tahun ini mengangkat tema inovasi properti untuk Bali berkelanjutan dan juga bertabur promosi menarik, ada diskon sampai puluhan juta rupiah, bebas BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bebas biaya notaris, dan banyak lagi diskon lainnya. RI Bali menargetkan transaksi sekitar 250 miliar dalam 9 hari kegiatan ini. Kita mengeluarkan berbagai gimmick ya, gimmick ada promo, bebas BHTB, ya, biaya notaris AJB-nya kita dibebaskan. Bunga KPR juga spesial? Apa? Bunga KPR. Ya, bunga PPR juga spesial. Berbeda dengan akad dekat sebelumnya. Target berapa persen Pak untuk akad di Expo ini?
250 M. 250 M ya. Estimasinya? Iya, estimasi. Dibanding Expo sebelumnya berapa? Peningkatan atau menurun atau kita harus terus meningkat. Meningkat ya. Karena penjualan villa di Bali termasuk terbaik. Baik banget. Dan teman-teman diri juga sekarang udah banyak yang membuat villa, jadi penjualannya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dari pengusaha properti maupun kalangan asosiasi dapat memberikan kontribusi yang maksimal di dalam menyediakan akses pelayanan dasar, pemanfaatan ruang publik, perumahan, dan permukiman yang layak. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap kepada seluruh pihak, jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk memasarkan produk-produk perumahan maupun properti yang menarik. Tidak hanya bagi kalangan masyarakat menengah ke atas, namun juga dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Perbankan juga mendukung dengan kemudahan proses kredit. Rumah yang ditawarkan selama RA Bali Expo 2025 berada merata di 9 kabupaten kota. Selain itu, pangsa pasar investasi juga masih banyak, khususnya di villa kawasan Jimbaran dan Canggu. Kalau rentang harga, untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah di harga 185 juta, dan rumah komersial mulai dari 900 juta. Sedangkan villa antara 2 miliar sampai 3,5 miliar. Riasa Bali TV. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Indonesian Pediatric Orthopedic Society (INAPOS) menggelar bakti sosial di Yayasan Delegong Anak Bangsa di Singapadu Kaler, Gianyar. Kegiatan tersebut menyasar kurang lebih 30 anak-anak berkebutuhan khusus menderita cerebral palsy. Ketua INAPOS Profesor Yoyos Dias Ismiarto mengatakan, bakti sosial Indonesian Pediatric Orthopedic Society melibatkan 12 orang tenaga dokter ortopedi dan dibantu para fisioterapis dan relawan. Dalam kegiatan baksos tersebut, tim dokter ortopedi tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh anak-anak cerebral palsy, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua mengenai penanganan dan rehabilitasi yang tepat. Pemeriksaan mencakup evaluasi kondisi tulang belakang, sendi, tangan, serta kaki yang merupakan area krusial bagi anak-anak cerebral palsy. Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak cerebral palsy. Banyak anak dengan cerebral palsy mengalami masalah ortopedi yang jika tidak ditangani bisa menghambat perkembangan motorik mereka. Melalui baksos ini, pihaknya berharap dapat memberikan rekomendasi penanganan yang sesuai, termasuk terapi fisik atau jika diperlukan langkah bedah. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata dari para profesional medis terhadap kondisi anak-anak dengan cerebral palsy di Yayasan Delegong Anak Bangsa yang seringkali menghadapi tantangan mobilitas dan postur tubuh. Kolaborasi dari mulai ibu yayasan, masyarakat, anak-anak dan orang tuanya, para dokter dari ortopedik dan ortopedi juga. Jadi dalam hal ini kita salah satu bagian dari tim tersebut menyokong untuk penata laksanaan anak-anak dengan kebutuhan khusus, dalam hal ini anak-anak dengan cerebral palsy. Sementara itu, pemilik Yayasan Delegong Anak Bangsa, Putu Desi Krisna Dewi, mengungkapkan rasa terima kasih atas baksos dari INAPOS. Baksos seperti ini sangat berarti bagi anak-anak asuh Yayasan Delegong Anak Bangsa dan para orang tua dalam mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan medis spesialis ortopedi bagi anak-anak penderita cerebral palsy. Dan khususnya dokter ortopedi pediatrinya memang rutin datang pelayanan 1 tahun sekali, kadang 6 bulan sekali. Jadi dengan kedatangan baksos INAPOS ini, kami terbantu untuk mengedukasi para orang tua dan anak-anak bisa terbantu, misalnya mereka bisa membutuhkan rekannya sekarang operasinya bisa disegerakan, dibantu dari secara prosedurnya, jadi dibantu di rumah sakit. Tidak hanya Yayasan Delegong Anak Bangsa, baksos INAPOS disambut antusias oleh para orang tua. Mereka merasa terbantu mendapatkan konsultasi langsung dari para ahli, serta mendapatkan pemahaman lebih baik tentang kondisi anak mereka. Mereka berharap baksos dokter ortopedi dapat terus berlanjut di masa mendatang.
Baksos ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara profesional medis dan yayasan ini dapat menciptakan dampak positif yang signifikan, memberikan harapan baru, dan memastikan bahwa anak-anak dengan cerebral palsy mendapatkan perawatan yang layak untuk tumbuh kembang optimal. Supariana, Bali TV. Gudang rongsokan di Jalan Patimura tuai protes warga. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Keberadaan gudang barang bekas atau rongsokan di kawasan Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Anyar, Singaraja menuai protes dari warga sekitar yang terdampak oleh tumpukan barang bekas yang menggunung. Gudang rongsokan yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Kampung Anyar dan berbatasan dengan Kelurahan Bugis ini sebelumnya telah banyak menuai protes dari warga sekitar, bahkan sempat ditertibkan. Namun beberapa tahun terakhir gunungan barang bekas semakin tinggi dan melewati tembok pembatas gudang, bahkan meluber hingga ke jalan di depan dan di pinggir gudang. Lili Suryani yang rumahnya persis bersebelahan dengan tembok pembatas gudang merasa terganggu. Pasalnya selain gudang rongsokan, ia juga memelihara banyak burung merpati yang mematuk-matuk genteng rumahnya hingga bocor. Di tempat viral karena diangkat oleh anggota dewan dari Partai Hanura. Nah, karena diekspos itu, karena dieksposnya, karena sudah ada protes dari warga, mungkin ya lewat RT dulu, RW, kelurahan, seperti itu. Akhirnya mungkin karena tidak ada reaksi atau bagaimana, akhirnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan kekhawatirannya saat musim hujan akan nyamuk DBD hingga longsoran dari gunungan barang bekas tersebut. Sementara Nur Katia berharap pemilik gudang bisa mengatur waktu pengoperasian gudang tersebut sehingga lingkungan bisa bersih, tertib dan tidak membahayakan warga sekitar. Terutama masyarakat Kampung Anyar itu merasa terganggu demikian ketika mereka melakukan upacara begitu badan jalannya habis. Kan harus melibatkan banyak orang, kayak contoh ngaben. Contoh apalah pokoknya yang masalah-masalah. Terganggu. Orang lewat juga begitu. Nah itu. Kapan mulai merawat lagi? Ia berharap pemilik gudang barang rongsokan memperhatikan lingkungan dan mau mematuhi aturan yang ada supaya lingkungan menjadi bersih, asri dan indah dipandang. Kedepan jika protes tersebut tidak dipindah, pihaknya akan mengambil langkah lebih lanjut seperti mengadu pada pihak terkait. Yasri Yuli, Bali TV.
Pemirsa, upacara ngaben sebagai bagian dari tradisi Hindu Bali memiliki makna filosofis penting dalam konteks kesetaraan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan upacara, terutama dalam penggunaan sarana seperti badai atau menara pengusung jenazah, semangat kebersamaan dan solidaritas sosial tetap dijunjung tinggi. Sulinggih Ida Pandita Empu Jaya Acaryananda mengatakan, ngaben pada intinya adalah proses penyucian roh dan pengembalian unsur-unsur alam, bukan ajang untuk menunjukkan status sosial. Pelaksanaan ngaben baik massal maupun individu melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui gotong royong, saling membantu dan kebersamaan dalam suka dan duka adalah nilai yang dijunjung tinggi. Meskipun ada perbedaan dalam penggunaan sarana seperti badai, hal ini tidak mengurangi makna filosofi ngaben sebagai prosesi penyucian roh. Perbedaan tersebut lebih pada aspek simbolis dan kemampuan finansial keluarga, bukan diskriminasi sosial. Ngaben juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Solidaritas terjalin karena kesamaan keyakinan agama dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Inti dari ngaben adalah penyucian roh, bukan kemewahan upacara. Masyarakat Hindu Bali diharapkan mampu melaksanakan upacara sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa terbebani oleh gengsi atau tekanan sosial. Hal sama juga ditegaskan Ida Pandita Empu Jaya Acaryananda. Dalam pelaksanaan upacara ngaben hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting sarana upakara yang digunakan lengkap sesuai desa Kalapatra serta tidak mengurangi makna utama ngaben. Lebih lanjut, Pandita Acaryananda mengatakan, pada intinya, kendaraan abadi umat manusia adalah karma baik atau karma buruk yang diperbuat semasa hidup. Kalian mungkin masyarakat panjang nih di luanan, yang berduran gitu, karena numpuk, karena merasa status sosial duniawi dibawa ke dunia eskatologi alias ilmu tentang akhirat. Itu sering permasalahan karma yang menentukan kita, karma yang menyunel kita untuk naik. Siapa karma kita? Nanti karya ngentek bingit dan penilapati niki. Jadi yang dapat karma sih Anda, buahnya Anda persembahkan sama leluhur nanti. Leluhur itu akan lahir jadi keturunan kita. Niki kan tumimal lahir niki. Sehari ini kita menjadi ibunya, menjadi bapaknya, menjadi kakek, menjadi nenek. Dia sesungguhnya yang lahir adalah kumpinya Mak Rasulullah. Masyarakat perlu memahami bahwa ngaben adalah ritual keagamaan yang bertujuan untuk menyucikan roh dan membantu perjalanan atma atau jiwa menuju Brahman atau Tuhan. Ngaben dalam kesederhanaannya adalah cerminan dari semangat kebersamaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat Hindu Bali. Perbedaan dalam pelaksanaan tidak menghilangkan makna utama ngaben sebagai proses penyucian roh. Pemahaman yang baik tentang filosofi dan makna ngaben akan menjaga harmoni sosial dan menghindari kesalahpahaman dalam masyarakat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Ameng-Amengan Jagat, Fragmentari Sanggar Wimala Kerti Desa Adat Gunakse. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai. Deh Nyai. Ini penciptaan lu.
gelang kekene awake ne makatang lo, awake ne makatang, awake sing kodak, awake sing idang kenja, sing idang ijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita awake. Kene kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, lagi saya ada jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, ematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senang apa lagi? Awaknya saya ketang konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Ngepat juga ya, ngepat tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian kusung tulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpop langsung personelipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil penumpang. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, dalam Pesta Kesenian Bali ke-47, Sanggar Seni Tari dan Tabuh Wimala Kerti, Desa Adat Gunakse, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, mempersembahkan rekasadana pergelaran fragmentari Ameng-Amengan Jagat berjudul Nandan. Penampilan para penari dan penabuh pemuda-pemudi desa mampu menarik minat penonton datang ke kalangan Angsoka, Taman Budaya Denpasar. bertempat di kalangan Angsoka, rekasadana atau pegelaran Sanggar Seni dan Tabuh Wimala Kerti Desa Adat mempersembahkan pramentari Ameng-Amengan Jagat berjudul Nandan. Di awal ditampilkan tari legong kusare, sebuah tarian klasik menjadi khas Gunakse dengan tema Padang Ilalang yaitu kusare, dikutip dari bahasa Sansekerta yang berarti ambengan atau Padang Ilalang. Kini tarian klasik legong kusare diresmikan menjadi maskot Desa Gunakse. Tarian ini menceritakan di Desa Gunakse terdiri dari 7 banjar. Kondisi topografi desa dikelilingi perbukitan dengan padang ilalang hijau gemulai dan persawahan membentang luas dan subur. 7 penari legong kusare tampil dengan gerakan gemulai yang mampu memukau para penonton. Selanjutnya, pramentari Ameng-Amengan Jagat bercerita tentang kesuburan dan ketentraman desa. Seorang pengangon sapi yang dikenal Rare Angon di Desa Gunakse memiliki 2 ekor sapi yang ajaib.
Beliau titisan dari Ki Mantri Bagus, adik dari Satria Wangsa, Ki Mantri tutuan yang bergelar Arya Guru. Namun masyarakat mengenal Rare Angon hanya seorang pengangon dari masyarakat biasa. Sapi Rare Angon memiliki keajaiban sehari-hari dipakai warga untuk membajak di sawah. Hasil bajakan tanah menjadi sangat subur. Di tengah-tengah kesibukan warga bekerja di sawah, seorang bendese yang bernama Isurakerta dengan beberapa sinomannya mengunjungi warganya karena mendengar adanya keajaiban yang terjadi di Desa Gunakse. Muncullah keserakahan warga memperebutkan sapinya Rare Angon yang dipakai di sawahnya. Akhirnya terjadilah suatu peperangan antar warga sehingga sapi Rare Angon mati. Rare Angon tidak terima kejadian sapinya. Semua pihak dan semua warga yang menyaksikan kejadian ini akan kena denda dengan melakukan ritual nebas pitre bagi leluhurnya yang sudah tiada melalui upacara nandan. Inilah muncul istilah dendaan. Masing-masing leluhur menghaturkan 1 ekor sapi bersama rangkaian upacara nandan tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, akan terjadi gering agung di Desa Gunakse. Awan gelah mirong ane madan ordi dai ngelah sampai sidang nomor tanik asing ketampak. Sanggar Tari dan Tabuh Wimala Kerti diketuai Iko Mangsurjana. Dalam fragmentari ini kolaborasi dari penata tari Niwayan Rupiani dan IKD Agus Arta Darmawan, penata karawitan Komang Pandey Ari Wibawa dan Made Dwi Nadianta Semara dengan penggagas ide cerita Komang Suarjana dan Nengah Wastana. Penanggung jawab dari sanggar ini adalah Bendese Adat Gunakse Inengah Arianta. Winata Bali TV. Keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif tidak bisa terwujud apabila hanya mengandalkan pihak kepolisian maupun aparat keamanan lainnya. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan berkontribusi terhadap upaya menjaga keamanan demi kepentingan bersama. Salah satu bagian dari Kamtibmas yang kondusif adalah keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Hampir seluruh aktivitas dalam berbagai bidang kehidupan mengandalkan lalu lintas. Semua pengguna jalan memiliki kewajiban yang sama dan setara untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas. Selain mematuhi peraturan lalu lintas, diharapkan pengguna jalan dan kendaraannya memang layak dan diizinkan untuk menggunakan jalan sebagai salah satu fasilitas umum sehingga tidak merugikan pengguna jalan lain. Gabungan Aliansi Pengemudi Bali atau GAPIBA menjadi salah satu bagian dari pengguna jalan yang menyatakan dukungan terhadap Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Bali pada khususnya. Menyikapi situasi di beberapa wilayah terkait pro dan kontra kendaraan truk odol, Gabungan Aliansi Pengemudi Bali GAPIBA berkomitmen menjaga Kamtibmas yang kondusif. Hal tersebut dilakukan karena aspirasi para sopir truk selama ini telah ditampung oleh pemerintah untuk perbaikan layanan distribusi barang jasa yang merupakan tanggung jawab bersama menuju Zero Odol 2027. Saat ini upaya ini masih berproses di pusat dengan harapan terbitnya regulasi yang nantinya diharapkan mampu menjaga keberlangsungan semua pihak. Pada intinya GAPIBA mendukung kepolisian untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Bali. Terkait dengan Zero Odol ya, yang sesuai dengan rencana itu di 2020. Ya, di teman saya ini Buku Eka Dharma, yang satunya Dewa Eka Buana. Sampaikan kepada rekan-rekan saya, sahabat saya yang ada di sini untuk menyikapi ini dalam artian ya kalau bisa sesuai dengan apa yang menjadi sekarang lagi marak. Odol adalah singkatan dari Over Dimension Overloading. Istilah ini merujuk pada kendaraan angkutan barang yang dimensinya atau ukuran dan atau muatannya melebihi batas yang diizinkan oleh peraturan. Praktik odol ini seringkali dilakukan untuk mengangkut lebih banyak barang dalam satu kali perjalanan, namun dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, di antaranya kerusakan jalan dan infrastruktur, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, mengganggu kelancaran lalu lintas, biaya operasional yang lebih tinggi, misalnya konsumsi bahan bakar lebih boros, dan kerugian ekonomi negara akibat kerusakan jalan dan biaya perbaikan. Tim Liputan Bali TV.
Dry flowers atau bunga kering telah menjadi tren dekorasi yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Bunga kering ini menawarkan keindahan yang tahan lama dan dapat menjadi alternatif sebagai pengganti bunga segar. Bunga kering dibuat dari berbagai bunga segar, daun, biji-bijian, ataupun serat tumbuhan yang dikeringkan secara alami. Hal ini tentunya menjadikan bunga kering tahan lama, ramah lingkungan, dan tidak memerlukan perawatan khusus. Meski demikian, untuk tetap menjaga keindahannya, bunga kering sebaiknya ditempatkan pada tempat yang kering dan tidak lembab. Selain itu, bunga ini juga dapat dikeringkan dengan menjemurnya kembali di bawah sinar matahari atau diangin-anginkan. Bunga kering biasanya digunakan untuk berbagai dekorasi seperti karangan bunga, hiasan dinding, jepit rambut, atau aksesoris lainnya. Bunga kering sering juga dimanfaatkan untuk dekorasi rumah atau acara-acara khusus seperti dekorasi acara pernikahan, ulang tahun, atau acara khusus lainnya. Dewi Suharini dan Devi, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Senin 14 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.